Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2311101028. Di sini saya akan memaparkan materi tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Jangan lupa disimak ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua submateri. Yang pertama itu ada keragaman sebagai sunatullah, yaitu merupakan bagian dari hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua ada ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Artinya adalah kumpulan prinsip atau nilai-nilai yang mengarahkan seseorang untuk berbuat baik, menjaga kejujuran, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya ada beberapa pandangan dari para ahli tentang materi keragaman sebagai sunatullah dan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang pertama dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah seorang tokoh pluralisme Indonesia yang sangat menekankan bahwa keragaman adalah kehendak Allah dan bukan suatu ancaman. Baginya pluralitas merupakan kekayaan yang harus diterima dan dijaga dengan baik. Gus Dur juga sering menyebutkan bahwa Islam mengajarkan untuk mengakui, menghargai, dan merangkul perbedaan sebagai bentuk toleransi. Menurutnya, tanpa keragaman tidak ada dasar bagi persaudaraan dan solidaritas antar manusia. Lalu pandangan Gus Dur terhadap kebaikan yaitu adalah nilai yang menghubungkan seluruh agama dan umat Islam. Menurut Gus Dur, setiap agama membawa misi kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian. Gus Dur percaya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam, yang berarti Islam membawa kebaikan bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya bagi umat Islam. Baginya sikap kebaikan yang nyata adalah menghargai orang lain, tidak memandang keyakinan atau latar belakangnya. Lalu pandangan yang kedua tentang keragaman dari Prof. Dr. Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir, menyampaikan bahwa keragaman adalah ketetapan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Menurutnya, Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, baik dari segi etnis, budaya, maupun bahasa, sebagai bentuk kasih sayang, bukan untuk menciptakan permusuhan. Dalam tafsirnya, Quraisy Shihab menekankan bahwa manusia diciptakan berbeda agar mereka bisa saling belajar dan menghargai, sehingga membawa kedamaian dan kemajuan bagi kehidupan. Lalu pandangannya terhadap kebaikan dalam Islam bersifat universal dan mencangkup semua bentuk kebaikan yang memberikan manfaat bagi orang lain tanpa memandang agama, etnis, atau status sosial. Dalam tafsirnya juga, Quraisy Shihab menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada sesama. Ia menekankan bahwa nilai-nilai kebaikan juga dapat ditemukan dalam agama lain, sehingga menjadi dasar bagi umat manusia untuk hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Pandangan yang ketiga yaitu dari Buya Hamka, seorang cendekiawan dan ulama besar Indonesia, memandang keragaman sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Dalam pandangannya, keragaman adalah jalan untuk mencapai keadilan dan kasih sayang. Buya Hamka menyebutkan bahwa Al-Quran mendorong manusia untuk mengenal satu sama lain, dan ia melihat perbedaan itu sebagai alasan untuk membangun hubungan baik antara sesama. Menurut Buya Hamka bahwa kebaikan adalah pondasi utama dalam ajaran Islam dan kebaikan ini berlaku bagi siapapun, tidak hanya umat muslim. Buya Hamka percaya bahwa setiap manusia, apapun agamanya, memiliki potensi untuk berbuat baik dan bahwa kebaikan itu sendiri adalah bagian dari fitrah manusia. Jadi bisa diambil kesimpulan dari tiga pandangan para ahli, yaitu bahwa keragaman adalah sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan tidak bisa dirubah, serta keragaman itu bukan suatu ancaman. Ajaran kebaikan yang ada dalam Islam ataupun selain Islam juga mengandung nilai yang menghubungkan seluruh agama dan sifatnya juga universal, serta menjadi pondasi utama juga dalam ajaran Islam. Kebaikan itu sendiri berlaku untuk siapapun dan tidak hanya kepada muslim saja. Selanjutnya ada pandangan disiplin ilmu dari teologi,
yaitu keragaman dipandang sebagai ketetapan Allah atau sunatullah yang telah diatur dan tidak bisa dirubah. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa, suku, dan bahasa untuk saling mengenal, bukan untuk saling memusuhi. Dan ada di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, pandangan teologis ini menegaskan bahwa keragaman adalah kehendak Tuhan yang bertujuan agar manusia bisa belajar dari satu sama lain dan memperkuat persaudaraan di antara mereka. Dalam teologi, kebaikan adalah inti dari ajaran yang mencakup kasih sayang, keadilan, dan kebajikan dalam segala aspek kehidupan. Teologi Islam juga mengakui bahwa ajaran kebaikan tidak terbatas pada Islam saja, tetapi hadir dalam semua agama sebagai jalan untuk mencapai keharmonisan dan perdamaian di dunia. Menurut sosiologi, keragaman membantu menciptakan dinamika sosial dan membentuk identitas kolektif suatu masyarakat. Keragaman dianggap sebagai sumber kekayaan budaya dan inovasi, serta mendukung integrasi dan harmoni sosial ketika disikapi dengan toleransi dan pengertian. Sosiologi melihat kebaikan sebagai norma sosial yang membantu menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Kebaikan dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dalam masyarakat, terlepas dari keyakinan agama. Dalam masyarakat multikultural, ajaran kebaikan yang berasal dari berbagai agama dilihat sebagai faktor yang mengikat kelompok-kelompok yang berbeda dalam satu komunitas yang harmonis. Yang terakhir, dalam pandangan psikologi, keragaman dipandang sebagai elemen penting yang memengaruhi perilaku individu dan interaksi kelompok. Teori psikologi seperti social identity theory menekankan bahwa manusia secara alami membentuk kelompok identitas tertentu berdasarkan perbedaan yang ada. Ketika keragaman dihargai, hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan empati antar individu dan kelompok, mengurangi stereotip dan konflik. Dalam pandangan psikologi, kebaikan sebagai aspek penting dalam perkembangan individu dan kesejahteraan emosional. Dalam perspektif ini, kebaikan yang diajarkan dalam Islam dan agama lain dapat membantu membentuk empati, mengurangi stres, dan meningkatkan hubungan sosial yang sehat. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa tindakan kebaikan seperti berbagi dan membantu meningkatkan kebahagiaan baik bagi pelaku maupun penerima dan memperkuat ikatan sosial. Dapat diambil kesimpulan dari 3 pandangan disiplin ilmu, yaitu bahwa keragaman sebagai aturan yang sudah ditetapkan yang bertujuan agar manusia bisa belajar satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk kebaikan, toleransi, empati antar individu dan kelompok, yang berlaku tidak hanya kepada sesama muslim saja, tetapi kepada seluruh manusia, serta kebaikan yang dilakukan juga berdampak baik sehingga mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan memperkuat ikatan sosial. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.